Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan kita, kabar sukacita kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari Minggu ini, minggu kedua setelah Trinitatis, tanggal 21 Juni tahun 2020, tertulis dalam kitab Imamat pasal 25 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Saya akan baca untuk kita, demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi, dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagi dirimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya, karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kalau masing-masing kita ditanya, tentu kita akan sangat menyenangi, menyukai, bahkan mencintai keteraturan dalam kehidupan ini.
Tetapi keteraturan yang kita cintai, keteraturan yang kita sukai, keteraturan yang kita dambakan kerap kali mendapat tantangan bukan hanya dari luar diri kita, tapi juga yang paling utama tantangan untuk keteraturan itu justru kerap kali datang dari dalam diri kita. Kita diperhadapkan dengan keinginan daging kita. Kita diperhadapkan oleh keinginan-keinginan duniawi yang ada di dalam diri kita secara manusiawi. Tentu ketika keteraturan yang kita harapkan berhadapan dengan keinginan kedagingan kita, maka seringkali secara manusiawi kita kalah ketika kita mengandalkan kekuatan yang ada dalam diri kita atau kepintaran yang ada di dalam pikiran kita. Sehingga ketika kita berbicara tentang keteraturan, sehingga ketika kita berbicara tentang keutuhan ciptaan, tak cukup hanya mengandalkan kemampuan diri, kepintaran berpikir, atau kehebatan kita untuk merencanakan segala sesuatu. Keteraturan dan juga keutuhan ciptaan ini hanya bisa kita kerjakan ketika kita dalam keterbatasan dan kelemahan kita memohon kekuatan dari Tuhan. Firman Tuhan yang baru saja kita dengar ini mencatatkan secara khusus bagaimana Allah sudah membuat aturan untuk memelihara keutuhan ciptaan, bahwa sebagai sesama ciptaan Allah, masing-masing kita ternyata diminta untuk mengetahui keterbatasan yang ada di dalam diri kita. Maka tahun Sabat, tahun Yobel yang adalah tahun perhentian sebenarnya adalah kesempatan untuk mengevaluasi, juga untuk bersyukur kepada Tuhan tentang bagaimana Allah selama ini memelihara kehidupan seluruh ciptaan. Kalau Allah yang adalah kasih memelihara seluruh ciptaan, maka sebagai manusia yang segambar dan serupa dengan Allah, tentu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita juga mengelola, menjaga keutuhan ciptaan itu sendiri. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kurang lebih 3 bulan ini alam memperbaiki dirinya dengan kuat dan kuasa Allah. Kita beristirahat sejenak di kita masing-masing, melakukan pekerjaan, beribadah, dan juga bersekutu dengan anggota keluarga di tempat kita masing-masing. Dan sementara waktu itu Allah memperbaiki keutuhan ciptaan ini melalui pemeliharaan alam yang kian lama kian tereksploitasi oleh keinginan-keinginan daging manusia. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, maka seruan firman Tuhan pada minggu hari ini, ketika kita diminta untuk memelihara ciptaan, maka panggilan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus Yesus Tuhan kita, maka sudah seharusnya kita berada di barisan terdepan untuk memperjuangkan keadilan dan juga keutuhan ciptaan. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, tentu panggilan, tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya tidaklah mudah kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi ketika kita bersinergi dengan sesama dan juga dengan ciptaan Allah yang lainnya, seraya merendahkan diri di hadapan Allah, memohon kekuatan dan penyertaannya,
Maka yakin dan percayalah, Allah yang Maha Kasih memampukan kita, memampukan saya, memampukan saudara, memampukan dunia ini untuk bersama-sama boleh menikmati alam ciptaan Tuhan. Maka terima kekuatan yang diberikan Allah untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia dan juga dengan ciptaan Allah yang lainnya. Maka Allah yang adalah kasih itu juga Dia yang akan menggerakkan kita mampu untuk boleh hidup bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kebenaran firman Tuhan membawa sukacita dalam kehidupan kami dan mengingatkan kami akan panggilan, tugas dan tanggung jawab kami di tengah-tengah dunia ini untuk ambil bahagian secara aktif memelihara keutuhan ciptaan. Oleh karena itu dalam kerendahan hati kami memohon kepada Tuhan, Tuhan menguatkan dan memampukan kami. Dan kami juga berdoa bagi seluruh warga jemaat-Mu, secara khusus warga jemaat HKBP Pondok Cabe, dimanapun kami beribadah saat ini bersama-sama dengan anggota keluarga kami masing-masing. Tuhan yang menyertai, memelihara kehidupan kami. Dan kami berdoa untuk pergumulan kami di tengah-tengah pandemi COVID-19, ketika pemerintah sudah menerapkan tatanan hidup normal dengan cara-cara yang baru. Ajari kami Tuhan untuk mampu mengendalikan diri kami, mengikuti setiap arahan, aturan, dan protokol kesehatan yang penting untuk menjaga kehidupan kami bersama-sama di dunia ini. Dan kami berdoa bagi bangsa dan negara-Mu. Hanya karena kasih Tuhan kami percaya bangsa dan negara kami mengalami pemulihan. Dan di dalam tangan pengasihan Tuhan, pemerintah kami memperoleh hikmat dan kebijaksanaan. Ampuni kami Tuhan untuk segala dosa dan pelanggaran kami. Terpuji nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.